Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Ramadhani Soleha dari kelas Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan memaparkan tentang takhrij hadis untuk memenuhi tugas dari studi hadis. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang urgensi takhrij. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Namun, tidak seperti halnya dengan Al-Quran yang keasliannya terjaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Pada awal pertama Islam, sudah banyak terdapat hadis-hadis palsu atau bisa disebut juga dengan hadis maudhu. Hal itu turut mengundang perhatian para ulama klasik untuk melakukan penyeleksian secara intensif terhadap hadis, bahkan sebelum pengkodifikasian hadis secara massal. Langsung saja dalam kajian sanad dan matan. Dalam membahas hadis, yang terbesit dari benak kalian yakni penggabungan antara sanad dan matan. Sanad sendiri memiliki arti yakni mata rantai atau silsilah keguruan yang menghubungkan seseorang dengan gurunya hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Kajian kesohihan hadis biasanya diawali dengan kajian sanad. Ketika kualitas sanadnya sudah ditetapkan, maka penilaian terhadap hadis tersebut sama dengan penilaian sanadnya. Dan untuk matan sendiri memiliki arti yakni isi dari hadis. Sebagai alat ukur penilaian kualitas hadis, para ulama telah merumuskan 5 kriteria kesohihan hadis. Yang pertama yakni ketersambungan sanad, yang kedua perawinya yang adil, yang ketiga perawinya yang dobit atau kuat hafalannya, yang keempat tidak adanya syadz, dan yang kelima tidak adanya ilat. Secara zohir, kajian sanad memang lebih banyak menyita para peneliti hadis daripada kajian matannya. Semakin panjang jalur periwayatannya, maka semakin banyak pula perawi yang dikaji oleh para peneliti hadis. Kajian sanad dan matan sudah ada pada awal masa-masa Islam. Kajian matan terlebih dahulu muncul daripada kajian sanadnya. Kajian matan muncul pada masa Rasulullah SAW, sedangkan kajian sanad baru muncul pada saat peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu pada tahun ke-35 Hijriah. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan takhrij hadis. Dimulai dari definisi takhrij sendiri. Berasal dari kata khoroja yang artinya keluar, lawan kata dari dukhul yang artinya masuk. Takhrij secara etimologis berarti mengeluarkan. Menurut Muhammad Al-Tohan mendefinisikan takhrij sebagai penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumber yang asli yang menyebutkan hadis beserta sanadnya untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Pada awalnya takhrij sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis dalam kitab atau sebuah literatur. Sementara kegiatan penelitian hadis dilakukan jika dirasa perlu saja. Namun, penelusuran lokasi hadis menjadi kurang tanpa adanya penilaian atas sanad hadis. Karena tujuan dari mengkaji hadis adalah untuk diamalkan. Setelah diketahui terlebih dahulu kualitasnya berdasarkan penilaian atas sanadnya. Ulama pada masa klasik belum mengenal adanya takhrij sebagai alat bantu mengkaji hadis. Hal ini dikarenakan banyaknya hafalan dan luasnya wawasan hadis yang dimiliki oleh para ulama klasik tersebut. Para ulama klasik mampu menyebutkan hadis berdasarkan hafalan yang mereka miliki atau dengan merujuk kitab hadis yang ada. Saat merujuk ke kitab, mereka bahkan dapat dengan mudah menyebutkan letak hadis tersebut, bahkan mengetahui dari kitab apa, dari jilid berapa, dan mungkin saja dari halaman keberapa. Seiring berjalannya waktu, kajian hadis semakin surut dan penguasaan para ulama terhadap hadis juga berkurang. Di waktu yang sama, ketika merujuk kitab-kitab hadis, mereka mendapati sedikit kesulitan. Hal ini mengundang keprihatinan beberapa ulama
untuk melakukan kajian lanjutan terhadap hadis-hadis. Dan mereka mulai menulis karya-karya kitab-kitab takhrij. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang metode takhrij hadis. Setidaknya ada 5 metode yang digunakan untuk mentakhrij hadis. Yang pertama, metode indeks nama sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya telah diketahui. Lalu yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis tersebut. Lalu yang ketiga, metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan mencari kata-kata yang menjadi kata kunci. Kata kunci di sini adalah kata yang terdapat dalam matan hadis yang ungkapannya jarang digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Lalu yang metode terakhir yakni metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Nah, dari kelima metode tersebut bisa digunakan secara bersamaan atau dipilih salah satu saja yang dianggap mudah. Namun ada 3 cara lain untuk mentakhrij hadis. Yang pertama melalui program komputer, yang kedua menelusuri melalui internet, dan yang ketiga menanyakan langsung kepada pakar hadis atau guru-guru yang sudah ahli dalam hadis. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip takhrij. Setidaknya ada 8 prinsip-prinsip dasar takhrij, yakni yang pertama, takhrij bersifat mandiri atau bisa disebut juga dengan istiqlal. Lalu yang kedua, memaparkan segala informasi yang berkaitan tentang hadis tersebut. Yang ketiga, mengkaji sahabat perawi hadis. Yang keempat, memerhatikan substansi matan hadis. Lalu yang kelima, dilakukan berdasarkan substansi matan hadis. Yang keenam, takhrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat. Lalu yang ketujuh, penilaian terhadap seorang rawi yang merupakan ijtihad berdasarkan data biografinya. Lalu yang kedelapan, standar penilaian jarh wa ta'dil tiap rawi pasti akan berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya penelusuran terhadap jarh wa ta'dil lebih jauh lagi. Dan untuk pembahasan yang terakhir, saya akan membahas tentang manfaat dari mentakhrij hadis. Setidaknya ada beberapa manfaat dalam mentakhrij hadis. Yang pertama yaitu untuk mengetahui letak sebuah hadis. Yang kedua untuk mengetahui asosiasi sebuah ungkapan hadis. Yang ketiga untuk mengetahui kualitas hadis. Yang keempat untuk mengetahui arti kata asing, mengetahui asbab wurud hadis, mengetahui kondisi para perawi hadis, mengetahui hadis yang sedang direvisi atau yang sedang merevisi hadis lain, mengetahui ketersambungan sanad yang terputus, mengetahui kejelasan identitas perawi, mendapati matan yang lengkap dari hadis yang diringkas, dan mendapati informasi tempat dan waktu terjadinya hadis. Mungkin cukup sekian dari saya, Arin Ramadiani Soleha. Jika ada kesalahan kata yang saya lontarkan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.